Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada sebuah pertanyaan yang menarik. Yang pertanyaan ini tidak hanya orang-orang masa kini yang bertanya. Para sahabat pada masa Rasulullah SAW juga bertanya tentang pertanyaan ini. Yakni perbuatan apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan dari saking penginnya manusia untuk mengetahui perbuatan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai mereka datang kepada Siti Aisyah alaihissalam dan bertanya tentang waktu kapankah yang paling disukai oleh Rasulullah SAW untuk melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menjawab, Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Perbuatan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan yang paling dawam, toh sekalipun dia sedikit. Ini hadis Muslim nomor 783. Ya ayuhan nas alaikum bil a'mal ma tutiquna. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang mampu untuk kalian lakukan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sungguhnya Allah tidak akan pernah bosan untuk menilai, untuk melihat, untuk mencermati perbuatan-perbuatan itu. Wa inna habbal a'mal ila Allahi ma duwima alaihi wa in qalla. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang didawamkan, toh sekalipun sedikit. Hadis Muslim nomor 783. Nah, adakah waktu yang disukai oleh Rasulullah untuk beramal? Aisyah menyatakan, tidak ada waktu-waktu yang khusus yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk beramal. Kana amaluhu dimatan wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah SAW yastati'. Tidak ada waktu khusus. Tidak ada waktu khusus yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk beramal. Tapi Aisyah memberikan penegasan bahwasanya perbuatan-perbuatan yang Rasulullah lakukan adalah perbuatan yang pasti umatnya mampu untuk melakukannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, pernah ada seorang perempuan tua di pelosok Madura. Dia setiap hari bekerja ke pasar berjualan, badannya sudah bungkuk. Setiap kali selesai dia berdagang, pulang. Dan setiap kali dia pulang, pasti melintasi sebuah masjid. Satu hal yang dilakukannya. Beliau naik ke masjid, berwudu, sholat 2 rakaat. Kemudian beliau turun ke halaman masjid, disingsingkan bajunya. Dipunguti setiap helai daun dengan tangannya. Dipunguti satu persatu. Tentu badannya bersimbah dengan keringat. Begitu sudah selesai, beliau akan duduk. Nampak ada rasa puas di wajahnya. Satu dia pulang. Itu berlangsung setiap hari pada hari. Nah ternyata apa yang dilakukannya menarik perhatian dari takmir masjid, hingga muncul rasa iba, rasa kasihan, karena si perempuan tadi sudah tua banget.
panggil seseorang. Besok bayar seseorang untuk membersihkan halaman masjid. Kasihan si nenek tadi. Keesokan harinya para hadirin seperti biasa, perempuan itu datang lagi. Berwudu, sholat 2 rakaat turun untuk siap-siap membersihkan masjid dari daun-daun yang berserakan. Tapi alangkah terbaiknya para hadirin, ternyata masjid itu sudah bersih. Halamannya sudah bersih. Nangis dia para hadirin. Ketika nangis, takmir masjid merasa ibadah dia. Kemudian ditanya, wahai nenek, apakah gerangan yang membuat Anda menangis? Si nenek tadi melihat kepada wajah takmir tadi dan dia berkata, karena saya kehilangan sesuatu yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Apa gerangan itu, wahai nenek? Si nenek menyatakan, saya sangat bahagia sekali ketika memunguti daun-daun dari masjid ini. Dan hari ini saya kehilangan kebahagiaan itu. Dan dia menangis. Si takmir kemudian berkata kepada si nenek, kenapa Anda begitu bahagia memunguti daun-daun itu? Dan Anda pun tidak menggunakan sapu untuk membersihkannya. Kan lebih cepat. Si nenek tadi menyatakan, maukah Anda untuk tidak membicarakan ini? Tidak menceritakan apa yang aku katakan ini kepada Anda, kecuali setelah saya meninggal. Oh iya. Dia ceritakan. Tahukah Bapak bahwa saya sudah tua dan saya tidak mengerti apakah ibadah-ibadah yang saya lakukan sejak semuda sampai sekarang ini ada yang diterima oleh Allah atau tidak. Saya orang bodoh. Tapi saya ingin melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menopang, karena saya khawatir ibadah saya tidak diterima. Saya bersihkan daun-daun ini. Kalau Bapak bertanya kepada saya, kenapa tidak menggunakan sapu? Saya mengambil daun-daun itu dengan membaca sholawat atas Nabi. Setiap helai daun, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Satu harapan saya, kalaupun ternyata di antara ibadah-ibadah saya tidak ada yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya masih bisa berharap bahwa helai-helai daun yang aku ucapkan di dalamnya salawat atas Nabi ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sesuatu yang kecil yang saya lakukan. Boleh jadi ini akan memberikan dampak besar nanti untuk saya di akhirat. Hadirin sekalian yang berbahagia, di sini nampak para hadirin bahwa banyak sekali perbuatan-perbuatan yang kecil para hadirin itu bisa untuk menjadi satu poin yang menyelamatkan manusia dari api neraka. Beberapa hadis Rasulullah SAW sudah disampaikan betapa ada orang yang masuk surga hanya karena dia menyingkirkan debu, menyingkirkan duri dari jalanan. Bahkan ada disebutkan oleh Rasulullah, ada seorang laki-laki para hadirin yang masuk ke dalam surga lantaran dia itu menebang setiap ranting-ranting pohon yang menghalangi jalan orang lain untuk berjalan di situ. Tapi dilakukan secara dawam. Dilakukan secara dawam, secara kontinu. Kalau kita berkaca kepada nabi-nabi yang sebelumnya, para hadirin sekalian yang berbahagia, Nabi Zakaria alaihissalam para hadirin, beliau berdoa kepada Allah minta anak, lantaran tidak hadir seorang anak dalam kehidupannya, boleh jadi sejak masih muda, ketika belum dianugerahi anak. Hingga ketika usianya sudah tua, berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rabbi wahana al-'adhu minni washta'ala ar-ra'su shaybah. Tuhan, tulang-tulangku sudah rapuh, ubanku sudah mulai banyak. Diberikan informasi kepada Allah Subhanahu, dan dia lebih tahu sebenarnya. Diberikan informasi. Seakan-akan Nabi Zakaria berkata, aku sudah mohon anak kepada engkau ya Allah dari sejak masih muda. Dan sampai sekarang ketika badanku sudah lemah, uban-ubanku juga sudah mulai banyak, belum juga engkau akan karuniakan anak kepadaku.
Satu ucapannya Pak Hatim. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tidak akan pernah merasa kecewa untuk berdoa kepada Engkau ya Tuhan, ya Tuhan. Nah, poin yang terakhir ini para hadirin, itu menampakkan bahwa ada hierarki. Hierarki yang betul-betul ditegaskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa antar Rabb wa ana abduka. Engkau adalah Tuhanku dan aku hambamu. Disitulah para hadirin Allah memberikan pengkabulan kepada beliau. Itu Maryam ayat 4. Dalam Al-Anbiya ayat 83 dan 84, Nabi Ayub pun juga sama. Wa ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ayub berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit ya Allah, wa anta arhamur rahimin. Satu ucapan. Betapapun engkau memberikan penyakit kepada anta arhamur rahimin. Engkau lah yang maha memberikan kasih sayang. Fastajabna lahu fakashafna lahu ma bihi min durri. Dan ternyata hierarki yang ditegaskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala membuat Allah mengabulkan doanya hingga memberikan kesembuhan kepadanya. Nabi Daud juga sama para hadirin, dikutip oleh Al-Quran dalam surat ayat 17. Isbir ala ma yaquluna wadhkur indana abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Nabi Daud alaihi salam para hadirin, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dia selalu mengembalikan segala apapun yang terjadi kepadanya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, dari apa sedikit yang kami sampaikan di atas, maka satu hal mungkin yang bisa untuk kita simpulkan bahwa ada titik kecil yang harus kita perhatikan dengan seksama, karena boleh jadi titik kecil ini akan membuat doa-doa kita terkabul. Ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mengundang perhatian Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah-ibadah sunnah yang merupakan sebuah anjuran dan sekali-kali bukan suatu kewajiban, niscaya itu akan mencuri perhatian Allah Subhanahu wa taala. Dan kasus pada seorang wanita tadi, itu perbuatan yang sebenarnya tidak ada perintah untuk membersihkan masjid para hadirin, tapi ternyata itu mengundang perhatian Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi itu akan menjadi amal soleh dan akan mengantarkannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para hadirin sekalian berbahagia, mari jangan pernah merasa bosan melakukan kebaikan apapun, sekecil apapun dalam hidup kita. Karena boleh jadi justru perbuatan kecil itulah yang dapat menyelamatkan kita, entah di dunia maupun di akhirat nanti. Demikian doaku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.